Halo Komars, kemarin kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi yakni melakukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta legislatif. Pesta 5 tahunan ini tentu menuai banyak sorotan dari masyarakat. Salah satunya yaitu maraknya artis yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif di sejumlah daerah pemilihan. Menurut data yang kami peroleh dari databox.katadata.co.id per Mei 2023 terdapat 76 caleg dari kalangan artis yang dicalonkan dari berbagai partai. Fenomena partai politik yang mengusung bakal calon anggota legislatif dari kalangan artis memang bukan menjadi hal yang baru teman-teman. Demi meraih suara yang lebih besar, popularitas menjadi salah satu pertimbangan dari partai politik untuk mengusung caleg dari kalangan artis. Bagaimana menurut Komers mengenai maraknya caleg dari kalangan artis pada pemilu 2024 ini? Yuk taruh pendapat Komers di kolom komentar di bawah dan mari simak pendapat mereka. Halo semuanya, perkenalkan saya Audiva dari Ilmu Komunikasi Angkatan 23. Halo semuanya, kenalin aku Wisnu Hardiansyah, aku dari Ilmu Komunikasi 2022. Bagaimana pendapat kamu mengenai maraknya caleg dari kalangan artis pada pemilu 2024 ini? Mungkin sebenarnya menurut aku sih ya nggak apa-apa gitu ya, malah ini menjadi suatu gerakan yang bagus. Kenapa? Karena memang kita tuh sebagai masyarakat lebih punya banyak opsi nih dalam menilai. Jadi yang dulunya kita cuma bener-bener yang orang-orang yang bergelut di bidang politik dari awal, tapi sekarang kita juga kedatangan nuansa baru di bidang politik, yaitu hadirnya si artis-artis ini. Dan juga mungkin dengan hadirnya artis ini ya memang orang-orang pun juga nganggapnya cuma oh itu mah biar partai A dapat suara lebih dari si fansnya si artis. Walaupun awalnya begitu, tapi aku coba ngambil studi kasus dari Tina Tun. Memang masyarakat awalnya menganggap Tina Tun itu sebagai get voter aja gitu. Jadi kayak dia itu jadi ngambil suara si fansnya Tina Tun. Tapi di kemudian hari dia itu membuktikan lah kalau ternyata artis juga pun bisa gitu berpolitik yang baik, dia juga bisa menyuarakan suara-suara rakyat. Mungkin kayak gitu sih. Jadi menurut aku sendiri ini tuh suatu hal yang baru, suatu hal yang nuansa baru juga bagi politik. Dan yang penting itu si artisnya sendiri dapat memberikan platform gitu untuk masyarakat dan menyuarakan suara masyarakat. Jadi menurut aku itu nggak masalah. Kalau menurut pandangan saya sendiri, maraknya caleg-caleg artis yang mulai banyak ya di tahun ini itu menuai pro dan kontra sebenarnya. Terutama bagi mereka-mereka yang tidak paham tentang tatanan politik, tidak paham dengan perihal hukum, tapi mereka mendapatkan kursi-kursi yang seharusnya diisi oleh mereka-mereka yang paham akan hukum dan juga perihal politik gitu. Cuman mungkin di sisi positifnya mereka-mereka yang sudah memiliki nama besar lah ya, nama besar, terus mereka juga sudah memiliki masa, ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan gitu untuk kedepannya lebih mendengar lagi suara-suara dari mereka-mereka yang sudah menjadi pengikut lah ya ibaratnya dari artis-artis ini sendiri gitu. Kan yang kita ketahui beberapa caleg dari kalangan artis ini kan beberapa ada yang nggak mempunyai pengalaman atau nggak punya rekam jejak gitu di bidang politik. Nah, itu bagaimana pendapat kamu? Oke, kalau pendapat saya sendiri itu sebenarnya hal yang bikin sedih sih ya, dan bikin khawatir juga karena seperti yang kita semua tahu politik di Indonesia sedang tidak baik-baik aja gitu ya. Jadi ditakutkannya nanti mereka yang mengisi bangku-bangku itu memang tidak paham atau tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan masyarakat itu, karena sebelumnya juga belum ada pengalaman gitu, dan semata-mata mereka maju nyalek hanya untuk popularitas saja. Tapi sih harapannya semoga mereka mau belajar dan berproses ya, walaupun mereka sebelumnya belum punya pengalaman, tapi semoga saat mereka masuk di DPR atau sudah mendapatkan kursi-kursi tersebut mereka amanah gitu. Sebenarnya menurut aku sendiri kalau untuk dari artisnya ya banyak banget lah pasti sekarang kita temuin kayak artis ya, balik lagi yang kayak tadi aku bilang, mereka cuma modal suara gitu. Mereka belum punya pengalaman di bidang politik, mereka belum terjun dengan terjun lebih dalam gitu di bidang politik. Tapi itu hal yang penting, tapi bukan sesuatu yang mutlak. Maksudnya bukan yang
kalau lu mau nyalek lu harus pengalaman segini di bidang politik. Bukan juga, tapi gimana sih caranya kita nih sebagai voters, kita coba lihat nih sisi lainnya. Kita lihat visi misinya, gagasannya, dan juga kan pasti ada masa kampanye gitu ya. Gimana sih cara dia berkampanye, apa sih isu-isu yang mau dia bawa gitu. Jadi menurutku pengalaman itu penting sebenarnya. Kalau misalnya artis A gitu udah berpengalaman gitu, dia udah jadi kader politik, kader di suatu partai gitu ya itu memang bagus, tapi maksudnya itu bukan suatu hal yang mutlak. Jadi coba kita lihat sisi lain, misalnya memang dia nggak ada pengalamannya, coba kita lihat visi misinya, coba kita lihat gagasan dan yang lain-lain. Jadi bisa kita bandingkan gitu dengan caleg-caleg yang lain, kayak gitu sih. Nah, terus apa harapan kamu kepada caleg terutama yang dari kalangan artis jika mereka sudah sah dinyatakan lolos dan dilantik nantinya? Oke, harapan besarnya adalah mereka kan sudah memiliki masa yang banyak gitu ya. Otomatis mereka seharusnya tahu lah ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Semoga kedepannya mereka amanah dengan hal tersebut, tetap mendengarkan rakyat dan memang bekerja untuk rakyat. Mungkin harapan dari aku sendiri ini untuk kalian para artis yang udah lolos, aku sih pengen bilang aja kalau tolong kalian masih ngebawa gitu visi misi, gagasan, dan apa yang mau kalian bawa ketika udah lolos. Dan juga yang terpenting kalian tuh juga harus bisa berpihak kepada masyarakat. Karena yang pertama ya kalian juga awalnya dipilih oleh masyarakat udah percayain suaranya mereka nih ke kalian gitu. Jadi kalian harus lebih berpihak kepada masyarakat. Terus aku juga berharap kalian itu punya integritas lah di nanti ketika sudah terpilih. Dan juga kalian bisa nih kolaborasi bareng masyarakat, karena kan ya basis masa kalian banyak dan ya kalian bisa lah dan lebih tahu mungkin gimana caranya ngarahin masa kalian. Nah mungkin aku harap ya nanti di kebijakan yang kalian bikin ada tuh kolaborasi antara kalian nih para artis dan juga masyarakat gitu. Mungkin dari aku itu aja sih. Oke, makasih Bang Wisnu. Oke, terima kasih Audiva.